Pengertian terapi naratif. Terapi naratif mengadopsi pendekatan yang melibatkan perubahan fokus dari teori paling tradisional. Terapi ini dilakukan untuk membantu konseli dalam pemetaan pengaruh masalah yang dimiliki dalam kehidupan mereka, dan juga untuk membantu konseli memisahkan diri dari cerita-cerita yang dominan yang telah diinternalisasi sehingga hati, pikiran yang sering kali disebut sebagai ruang dapat dibuka untuk menciptakan kisah kehidupan alternatif mereka. Pandangan terhadap hakikat manusia. Berdasarkan konsep perilaku manusia, prinsip kerja konseling berdasarkan konseling naratif ini didasarkan atas asumsi sebagai berikut. Yang pertama, perspektif naratif berfokus pada kemampuan manusia untuk berpikir kreatif dan imajinatif. Praktisi naratif tidak pernah menganggap bahwa ia tahu lebih banyak tentang kehidupan klien daripada yang mereka lakukan. Yang kedua, klien adalah penafsir utama pengalaman mereka sendiri. Tujuan konseling. Tujuannya yaitu mengundang orang-orang untuk menjelaskan pengalaman mereka dalam bahasa yang baru dan segar. Dengan melakukan ini, mereka membuka makna atau cakrawala baru untuk pemikiran, perasaan, dan perilaku problematis mereka. Peran dan fungsi konselor. Terapis naratif adalah fasilitator aktif. Konsep perhatian, ketertarikan, penghargaan, keterbukaan, empati, kontak, dan bahkan kekaguman dipandang sebagai kebutuhan dalam suatu hubungan. Tidak mengetahui posisi di mana memungkinkan terapis mengikuti, menegaskan, dan dipandu oleh cerita klien, menciptakan peranan partisipan, pengamat, dan proses fasilitator. Bagi terapis yang mengintegrasikan terapi dengan pandangan postmodern tentang kebutuhan manusia. Tugas utama dari terapis adalah membantu klien membuat sebuah cerita yang dia sukai. Terapis naratif mengadopsi pendirian yang dikarakteristikkan oleh penghargaan dan bekerja sama dengan klien untuk menyelidiki dampak dari suatu masalah. Satu fungsi utama dari terapis adalah menanyakan pertanyaan pada klien dan diadakan pada jawaban, menghasilkan pertanyaan lebih lanjut lagi. Hubungan konseli dan konselor. Terapis naratif memiliki peran penting dalam kualitas yang diberikan oleh terapis dalam proses terapi. Beberapa dari sikap tersebut adalah optimisme dan respect, keingintahuan dan ketekunan, menghargai pengetahuan klien, dan menciptakan jenis hubungan yang khusus yang ditandai dengan saling berbagi, dialog yang di dalamnya terdapat kekuatan yang nyata. Hubungan terapis ditandai dengan kerjasama, rasa kasih sayang, pemikiran yang dalam, dan penemuan. Jika hubungan ini benar-benar sebuah hubungan kerjasama, harus sadar kekuatan yang ada di dalam praktek profesionalnya. Ini tidak berarti bahwa terapis tidak memiliki kekuatan sebagai seorang ahli, akan tetapi dia menggunakan kekuasaannya dengan memperlakukan kliennya sebagai seorang yang paling paham dengan kehidupannya. Yang pertama, tahap pembentukan. Tahap pembentukan, konselor mengucapkan salam dan memimpin doa. Yang kedua, konselor mengucapkan terima kasih atas kesediaan para siswa dan memberikan motivasi kepada para siswa. Yang ketiga, konselor menjelaskan tentang pengertian konseling kelompok. Yang keempat, menjelaskan tujuan konseling kelompok. Yang kelima, konselor menjelaskan asas-asas dalam konseling kelompok. Tahap kedua dalam konseling kelompok adalah tahap peralihan. Yang pertama, konselor menanyakan kesiapan anggota kelompok untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Yang kedua, konselor menjelaskan batasan masalah yang akan dibahas dalam konseling kelompok ini. Yang ketiga adalah tahap kegiatan. Yang pertama, berkolaborasi dengan konseli
untuk datang dengan nama yang dapat diterima bersama untuk masalah tersebut. Konselor memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk mengungkapkan permasalahan pribadinya secara bergiliran. Setelah anggota kelompok menyampaikan masalah pribadi masing-masing, konselor menawarkan kepada kelompok untuk membahas masalah yang mana yang akan dibahas terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan bersama. Yang kedua, melambangkan masalah dan menghubungkan pada keinginan yang menekan dan strategi untuk masalah tersebut. Yang ketiga, menyelidiki bagaimana masalah telah mengganggu, mendominasi atau mengecilkan hati atau mengecewakan konseli. Setelah siswa yang bersangkutan mengungkapkan masalahnya, anggota kelompok yang lain aktif memberikan pendapat, aktif bertanya, dan memberikan alternatif pemecahan masalahnya. Keempat, mintalah konseli untuk melihat ceritanya dari perspektif yang berbeda dengan menawarkan makna alternatif dari peristiwa yang dialaminya. Yang kelima, temukan saat-saat ketika konseli tidak didominasi atau berkecil hati oleh masalah dengan mencari pengecualian untuk masalah ini. Tahap yang keenam, menemukan bukti histori untuk mendukung pandangan baru dari konseli sebagai orang yang cukup kompeten untuk menantang, mengalahkan, atau keluar dari dominasi atau tekanan masalah. Yang ketujuh, meminta konseli untuk berspekulasi mengenai masa depan bagaimana yang bisa ia harapkan dari kekuatan dan kompetensi dirinya sendiri, sehingga konseli menjadi terbebas dari cerita-cerita masalah yang menjenuhkan dari masa lalunya, dan ia dapat merencanakan dan membayangkan masa depannya. Yang kedelapan, menemukan dan menciptakan audiens untuk memahami dan mendukung cerita baru. Tidaklah cukup untuk membaca cerita baru, konseli perlu untuk hidup baru, cerita luar terapi, karena orang itu masalah awalnya dikembangkan dalam konteks sosial adalah penting untuk melibatkan lingkungan sosial dalam mendukung kisah baru hidup yang telah muncul dalam percakapan dengan terapis. Yang keempat adalah tahap penutup. Yang pertama, menjelaskan bahwa kegiatan konseling kelompok akan segera diakhiri. Yang kedua, meminta anggota kelompok untuk menyampaikan kesannya dalam kegiatan konseling kelompok kali ini. Yang ketiga, konselor menawarkan kepada anggota kelompok bagaimana jika diadakan kegiatan seperti ini lagi pada kesempatan-kesempatan yang lain, sehingga terjadi kesepakatan antara konselor dengan anggota kelompok. Yang terakhir, konselor mengucapkan terima kasih dan ditutup oleh doa yang dipimpin oleh salah satu anggota kelompok. Teknik-teknik konseling terapi naratif. Yang pertama adalah pertanyaan dan pertanyaan lagi. Pertanyaan yang diberikan oleh terapi naratif mungkin terkesan unik. Bagian dari dialog tentang dialog sebelumnya, pertemuan kejadian-kejadian unik atau eksplorasi proses kultur yang dominan, dan memberikan perintah. Batseon berpendapat bahwa kita belajar dengan membandingkan suatu fenomena dengan fenomena lainnya dan menemukan apa yang disebut dengan hal baru yang berbeda. Yang kedua, eksternalisasi dan pembentukan kembali. Terapis naratif berbeda dari terapis tradisional lainnya, di mana terapis naratif percaya bahwa bukan orangnya yang menjadi masalah, tetapi masalahnya memang sebuah masalah. Yang ketiga, mencari hasil yang unik. Dalam pendekatan naratif, eksternalisasi pertanyaan-pertanyaan diikuti dengan pertanyaan untuk mencari hasil yang unik. Terapis berbicara kepada klien tentang momen pilihan atau keberhasilan berkaitan dengan masalah. Ini dilakukan dengan memilih perhatian dan beberapa pengalaman yang terpisah dari cerita masalah, terlepas pada bagaimana tidak signifikan ini bagi klien. Yang keempat, cerita alternatif dan mengarang kembali. Membentuk cerita terjadi berulang-ulang dalam dekonstruksi, dan terapi naratif mendengarkan pembukaan terhadap cerita baru. Yang kelima, mendokumentasikan bukti-bukti perubahan. Praktisi naratif percaya bahwa cerita terjadi hanya ketika terdapat pemirsa yang menghargai dan mendukung mereka. Dengan demikian,
Penghargaan audien terhadap perkembangan baru secara sadar diajukan. Memperoleh audien agar perubahan terjadi menimbulkan kebutuhan untuk terjadi jika cerita alternatif tetap hidup.